Kecewa berubah menjadi marah. Bisa dibakarnya, bisa dicampakkannya, bisa ditendangnya, bisa mengamuk, bisa nggak jadi pulang. Tapi bisa juga jadi menjadi diam, menggerokot dia ke dalam. Aduh, kok gini ya. Akhirnya sedih, nangis, putus asa, kehilangan harapan, tidak ada lagi masa depan. Makanya yang bisa menguatkan itu, ya kalau orang yang tidak terikat dengan Islam, dia pasti akan mengatakan, psikolog-psikolog yang nasionalis, dia akan mengatakan kembali ke agama masing-masing ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita sebagai seorang muslim, ya kembalinya inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Innallaha katabal maqadir, Allah sudah menuliskan takdir 50 alfasanah, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Apa yang saya alami hari yang terjadi ini sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Saya jalani saja. Saya kan sudah ikhtiar, saya kan sudah usaha. Terus apa bedanya dengan Jabariyah aliran sesat, Ustadz? Jabariyah itu sebelum usaha sudah berserah duluan. Kalau ahlu sunnah tidak. Ahlu sunnah itu ada al-kasbunya. Kasbu itu usaha. Udah usaha, kerja, pasang target, ternyata tidak sesuai. Ya tidak ada jalan lain kecuali ridho menerima ketetapan Allah. Itu menghilangkan kekecewaan. Selalu ditancapkan ke dalam kepala bahwa ini sudah tertulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Setiap terlintas kekecewaan, pukul dengan itu. Begitu datang dia terlintas, langsung segera pukul. Wasta'inu bis sabri, tahan, wassalah. Salat, ya makna salat, ambil wudhu, salat. Salat makna yang lain adalah zikir, ingat Allah. Salat maknanya doa. Salat memang betul-betul salat, ambil salat sunat, terserah, salat sunat duha, kalau malam salat sunat tahajud, salat sunat hajat, salat sunat taubat, salat sunat mutlak, salat sunat minta supaya diberikan Allah kekuatan. Salat maknanya zikir. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Menguatkan hati. Salat dengan makna doa. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, kuatkan aku ya Allah, kuatkan aku ya Allah, kuatkan aku ya Allah. Kembalinya memang mesti kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali pikiran itu berkalau-kalau, kalaulah kemarin, kalaulah kemarin, kalaulah kemarin. Kalau itu adalah pintu setan masuk, kunci pertama kalau. Maka kalaunya itu dibuang. Orang yang sibuk berzikir tidak sempat dia berkalau-kalau. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Atau dia istighfar, astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Jadi kalau dia pergi ke rumah-rumah spiritual, nanti masternya akan mengatakan, pejamkan mata, kosongkan pikiran, jangan ingat apapun, hilangkan semua, konsen pada nafas, tarik nafas, tahan sejenak, hembuskan nafas dari mulut. Sebenarnya dia ingin mengalihkan konsentrasi kita, yang sebelumnya kita konsen terhadap masalah kita itu. Kenapa kemarin aku investasi ini, kenapa kemarin ini, kenapa nggak dengar omong ini, kenapa nggak di sini. Itulah yang jahat di kepala itu. Makanya selalu mereka mengatakan, how you can stop your mind. Bagaimana Anda bisa menghentikan pikiran Anda? Karena yang jahat itu pikiran. Akhirnya diajak untuk mendengar gemericik air terjun, mendengar suara kicau burung, memperhatikan hembusan napas, tarik, hembus. Sebenarnya kita sedang diajak untuk out the box, keluar dari kotak. Ini ibarat kita di dalam kotak, ada gas bocor di situ. Jadi si master ingin mengajak keluar dari ruangan gas bocor ini, pindah ke ruang lain. Dengan cara memperhatikan napas, dengan cara menyebut nama-nama tertentu. Kalau di dalam Islam, kita disuruh baca Quran. Ketika kita baca Quran, kita fresh. Karena kita udah keluar dari situ. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin
ala siratim mustaqim. Ini enggak, ini udah stop ini. Makanya baca Quran itu dengan suara. Bingung saya Pak Ustadz, kata Habib ini banyak sholawat. Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Sebenarnya Habib ingin mengeluarkan kita dari kotak kekecewaan itu dengan cara sholawat. Pergi ke orang tarekat, kata Syekh tarekat, banyak zikir Allah, 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 Allah. Sebenarnya mereka ingin mengeluarkan kita dari kotak kekecewaan itu dengan Allah, Allah. Nanti pergi ke Ustadz ini, kata Ustadz, baca zikir pagi petang, habis subuh zikirnya ini, habis asar ini. Mereka tidak menjelaskan apa tujuannya, yang penting zikir aja. Sebenarnya mau zikir pagi petang, mau maksurat, mau zikir Allah Allah, mau zikir subhanallah bihamdihi, mau sholawat, kita sedang diajak menghentikan ini, yang nakal, yang jahat ini, lalu kita dibawa keluar dari kotak kekecewaan kepada kotak harapan baru. Begitulah hebatnya Islam. Ini kecewa terhadap benda. Benda apa aja yang kita kecewakan? Terhadap rumah, terhadap kendaraan, terhadap perhiasan, terhadap kehilangan, terhadap bangunan, dan lain-lain kekecewaan. Yang ketiga adalah kecewaan terhadap person, orang. Kecewa terhadap pasangan. Berharap pasangan itu ya yang wah, sesuatu yang tidak salah, namanya manusia tetap ada harapan-harapan. Tapi lalu kemudian maka muncul kekecewaan. Beda sama benda. Kalau benda tak bisa kita rubah. Tapi kalau manusia, dia bisa dirubah. Maka ada nasihat, ada perubahan terhadap anak. Anak disekolahkan, habis sekolah dipondokkan, habis pondok dikuliahkan. Ternyata pulang tidak seperti harapan teman-temannya, muncul kekecewaan. Maka di sana ada nasihat. Nasihat bisa langsung dari mulut sendiri, nasihat dari orang lain. Disampaikan bahannya dari kita, tapi lisannya pinjam lisan orang lain. Lisan ustadz, lisan tokoh masyarakat yang menyampaikan ke dia bahwa ayah kamu, ibu kamu itu harapannya besar ke kamu. Lalu kemudian introspeksi diri. Ini jangan-jangan karena saya kasih makan haram. Jangan-jangan dulu saya juga kepada orang tua saya mengecewakan, sehingga kalau hari ini saya dikecewakan, ya ini cara menebus dosanya. Karena di antara dosa durhaka pada orang tua itu, kita juga akan mengalami hal yang sama. Itu DP-nya di dunia. Di akhirat mudah-mudahan Allah mengampuni. Kecewa terhadap tetangga, kecewa terhadap teman, kecewa terhadap atasan, kecewa terhadap begitu banyak target-target kita dalam hidup, dan ternyata tak sesuai dengan yang kita harapkan. Akhirnya kita jatuh dalam lubang kekecewaan. Semakin dalam kita biarkan diri kita, semakin tenggelam, semakin sakit, semakin merana, semakin kecewa, semakin putus asa, semakin depresi, makan obat tidak selesai, konsultasi, konsultan juga tidak memberikan solusi, dia kasih obat tidur, akhirnya fatal, bunuh diri. Makanya tidak ada jalan lain, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ista'inu, minta tolong, bisabri, dengan sabar, wassalah, sholat, minta tolongnya hanya kepada Allah. Inna lillah, kita dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita pun akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ustadz mengalami kekecewaan dalam hidup, ya. Saya sudah menyusun bahwa saya nanti akan ke Mesir tahun 98, selesainya 2002, 4 tahun. Habis itu nanti saya akan langsung ke Sudan, berarti 2 tahun. Habis itu nanti saya akan lanjut lagi S3, 3 tahun. 3, 2, 3, berarti 9 tahun. Sebelum umur 30 saya mesti doktor. Berarti kalau sudah doktor nanti saya akan pergi ke Malaysia, membawa ijazah saya itu, ijazah S1, S2, S3 akan saya bawa ke Malaysia atau ke Brunei Darussalam. Karena saya tidak ada harapan di Indonesia, karena saya tak punya orang dalam.
susah kalau untuk lulus jadi dosen, maka saya terpikir berarti saya modal ijazah itu saya akan jadi dosen nanti di Kuala Lumpur sebelum umur 30. Kalau saya sudah jadi dosen, saya akan jemput emak dari kampung, saya akan bahagiakan dia. Ternyata tidak sesuai, baru S1 sudah pulang. 2002 pulang, pontang-panting di Malaysia 1 tahun. Habis dari Malaysia ke Maroko 2 tahun. Dari Maroko pun nggak bisa langsung S3, pulang dulu. Pontang-panting setahun, habis itu baru lulus dosen. Tapi setelah saya urut-urut ke belakang, andai dulu mulus-mulus aja, mungkin dalam dunia sukses tadi, sukses. Tapi ternyata dunia ini tidak sesimpel yang dibayangkan. Mungkin secara studi saya akan lulus S1, S2, S3. Tapi untuk menghadapi hidup diperlukan ketangguhan. Dan skenario Allah itu lebih indah. Dibuatnya saya di Malaysia dulu, transit dulu di UKM, tinggal di Kajang, merasakan universitas yang paling berhasil mendidik adalah universitas penderitaan, mengalami berbagai macam untuk lebih menguatkan. Pergi ke Maroko, pulang dari Maroko, sempat di Jakarta, di Bogor, lalu pulang ke Pekanbaru jadi dosen. Habis itu baru S3. Jadi setelah direnung, bandingkan antara proposal kita dengan yang dituliskan Allah, oh lebih hebat yang punya Allah. Ternyata proposal saya ini mulus-mulus aja. Kalau mulus-mulus aja, ya kendaraannya kendaraan yang biasa aja. Tapi kalau jalan berlumpur, naik ke batu tilam, itu kendaraan yang dahsyat, yang luar biasa. Kalau hanya danau yang tenang-tenang, itu bahteranya biasa, nakodanya pun biasa. Tapi kalau angin puting beliung, karangnya tajam, kapalnya tangguh, nakodanya pun luar biasa. Tapi kita baru bisa ngomong begitu kan setelah melewati. Ketika sedang berada di tengah pukulan ombak yang dahsyat itu, maka yang menolong kita itu ya teman, ya saudara. Orang yang menang, dia punya banyak teman. Orang yang kalah, dia punya sahabat sejati. Nah, jadi ketika kita sedang berada di pukulan angin kencang itu, ingatlah siapa yang memberikan kita kekuatan. Siapa orang-orang yang menyabarkan kita. Itu teman yang jangan sampai dilepas. Karena mereka adalah obat segala kekecewaan. Kekecewaan itu bisa dihilangkan dengan persahabatan, persaudaraan. Maka persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, rajulani, 2 orang, tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah, ijtama'a alaih, bertemu berkumpul karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun juga karena Allah. Banyak teman ketawa, tapi tak banyak teman menangis. Nah, jadi di antara yang mengobati kecewaan itu adalah teman, sahabat. Kita kalau sedang kecewa itu seperti hanyut di sungai. Semua kita tarik. Jangankan bambu lapuk, rumput lapuk pun kita tarik. Karena kita sedang hanyut. Tapi ketika ada orang yang mengulurkan tongkatnya saat itu, wah itu luar biasa. Kebanyakan malah bertepuk tangan menikmati melihat orang hanyut. Tapi ketika ada satu orang yang mengulurkan tongkatnya, nah ini luar biasa. Jadi sebenarnya di balik itu ada hikmah-hikmah. Hanya saja melihat sesuatu dengan hikmah itu kan perlu kacamata. Bagaimana kita bisa nampak hikmah kalau kacamatanya belum kita pasang? Andai kacanya ada pun mata kita tertutup. Karena kita sedang kalut, sedang galau, sedang susah. Ada orang lain yang menarik tangan kita keluar dari tempat itu. Kak, ketika itu dia katakan, dunia ini luas loh. Apa yang kau alami ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Nabi Ayub alaihissalam, dengan Nabi Nuh alaihissalam. Makanya orang selalu senang mendengar ceramah. Kami kalau dengar tausiah itu Ustaz, rasanya kok dada ini lapang gitu ya. Karena Ustaz biasanya bercerita tentang kesedihan,
Bercerita tentang musibah, bercerita tentang kematian, cerita tentang makna syukur, cerita tentang satu sisi kita sedang dikeluarkan. Kalau dalam keadaan kecewa di rumah, buka handphone, lihat update orang kok ya makin kecewa, lihat postingan orang makin dalam, nonton TV juga, maka tidak ada jalan lain kecuali ambil wudhu, berbisiklah ke tanah supaya malaikat-malaikat di langit memintakan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tak ada lagi tempat mengadu di bumi. Lalu kemudian setelah itu kalau ada kawan sahabat yang menolong, maka itu teman sejati. Menyibukkan diri dengan berzikir. Orang yang sibuk berzikir sampai lupa berdoa, maka Allah berikan dia afdal mimma sa'ala sa'ilun. Allah berikan dia lebih baik daripada yang diminta oleh orang yang meminta. Puncak dari kekecewaan adalah kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Hilang-hilang timbul Tuhan itu dalam pikiran. Maka disitulah diperlukan kekuatan yang luar biasa. Jangan sampai ikut bisikan setan. Segera mandi taubat, segera ambil wudhu, segera gelar sajadah, segera sholat sunat taubat. Kalau pagi duha, kalau malam tahajud, baca Al-Quran, berzikir afdhalul zikri la ilaha illallah, minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia ibarat kopi yang sedang diaduk. Kita biarkan sejenak, dia hening, lalu kemudian turun. Ampas-ampasnya turun, dia akan bening kembali. Makanya ada orang yang mengatakan biarlah waktu yang akan menjawab. Itu betul. Karena tak bisa kita paksakan. Kita paksa hari ini harus bening, harus jernih, nggak bisa. Ibarat menggali sumur bor yang baru. Yang pertama itu mungkin butek, yang kedua mungkin bau. Tapi nanti sehari, 2 hari, 3 hari dia akan bening dan jernih.